Perasaan takut saya semakin nggak karuan, pikiran melayang-layang, pusing kelayangan nggak karuan. Tiap hari cuma mikir penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Handit Prastowo, asal dari Temanggung, Jawa Tengah. Saya mengalami sakit yang katanya dokter gangguan kecemasan ini sudah hampir 1 tahun. Awal mula saya kena penyakit ini itu malam-malam habis makan dalam jumlah yang gak banyak, tiba-tiba jantung saya berdebar. Waktu itu pikiran saya langsung berpikiran bahwa saya kena serangan jantung. Akhirnya saya bangunin adik, saya juga bangunin balik, tak suruh nganter ke rumah sakit. Akhirnya diantarlah ke sana. Tapi di perjalanan perasaan cemas, takut saya nggak hilang-hilang. Wah, ini nyampe enggak, ini rumah sakit nyampe enggak. Saking takutnya jantung berdebar-debar terus. Akhirnya begitu nyampe sana, kok jantung saya udah nggak berdebar lagi, kok perasaan udah enak lagi. Akhirnya diperiksa sama perawatnya sampai sana. Habis diperiksa cuma dibilangin katanya jangan telat makan. Habis itu disuruh pulang lagi, dibawain obat jalan. Loh, saya sakit kayak gini tadi udah rasanya kayak mau mati, kok malah suruh pulang lagi, gak suruh opnam, gak ini. Akhirnya pulang nyampe rumah itu berlangsung mungkin ada kalau 2 minggu sembuh. Waktu itu habis itu kumat lagi, berdebar lagi. Wah, saya tambah takut lagi. Itu malam-malam akhirnya saya ganti rumah sakit, berobat lagi. Malam-malam diperiksa, dibilangin kena mah, asam lambung naik. Disuruh pulang lagi, gak opnam lagi, kasih obat jalan, bawain obat mah lagi loh. Tiap berobat rasanya kayak gini, udah berdebar-debar karuan, kok disuruh pulang, gak pernah diopnam. Itu mungkin 4 bulan pertama itu saya sekitar 6 kali ke dokter. Hasilnya sama, katanya asam lambung, kasih obat mah lagi. Itu obat dari dokter, gak ada yang saya minum sampai habis. Perasaan takut saya semakin gak karuan, pikiran melayang-layang, pusing kelayangan gak karuan. Tiap hari cuma mikir penyakit. Itu untuk yang terakhir ke dokter, dibilangin saya ke dokter mau minta rujukan ke rumah sakit yang lebih besar untuk istilahnya cek kesehatan, mau cek jantung, cek ya pokok rekam jantung kayak EKG kayak dan sebagainya. Tapi sampai sana diperiksa sama dokter baru dibilangin kalau saya kena gangguan kecemasan. Sebenarnya nggak apa-apa, sehat, dan dokter menyarankan untuk nggak usah cek semacam itu, cuma disarankan ke psikiater. Tapi ya saran dari dokter untuk ke psikiater nggak saya laksanakan. Saya pulang lagi, dikasih obat jalan lagi. Cuman di rumah setiap hari cuman merenung, mikir saya ini sakit apa, kok udah 6 kali ke dokter dikasih obat mah terus, tapi kok perasaan nggak tenang. Waktu itu saya belum mengerti kalau ada yang namanya anxiety disorder, ada psikosomatik, ada gangguan kecemasan, itu saya belum mengerti. Akhirnya saya malah buka-buka di internet yang penyakit jantung, penyakit ini itu malah saya semakin takut, semakin gak karuan. Akhirnya saya itu pokoknya tiap hari cuman ketakutan, mau ini takut, itu takut, cuma mikir sakit apa ini. Saya pernah juga ngalamin takut sholat Jumat, padahal rumah saya itu sama masjid paling jaraknya cuma 6 meter. Itu mau sholat Jumat takut.
Pernah sholat Jumat itu kalau udah sholat kepala keliengan, wah jangan-jangan pingsan di sini, nanti mati di sini. Aduh, pikirannya nggak karuan. Habis itu berlangsung berapa bulan, malah saudara saya meninggal pas sholat Jumat. Waduh, saya tambah takut lagi untuk sholat Jumat. Sampai mau nggak sholat Jumat, malu, rumahnya depan masjid. Kalau mau sholat gimana? Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini udah perasaan itu udah hilang, udah berani sholat Jumat lagi, udah agak nyaman. Pernah juga waktu itu memang saya suka ngopi. Habis ngopi tiba-tiba jantung berdebar. Wah, akhirnya sampai lumayan lama lah saya takut ngopi. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah bisa kembali ngopi lagi. Karena saya nggak ngopi yo sakit, saya ngopi yo sakit, pikirannya tetap sama. Akhirnya saya mending ngopi aja, sama-sama keliengan kepalanya. Akhirnya ya kembali ngopi lagi sampai sekarang. Sempat juga saya adalah seorang perokok. Pernah saya selama rokok tuh nggak pernah mikir penyakit aneh-aneh. Ketika itu saya lihat bungkus rokok, lihat lihat yang gambarnya paru-paru itu, waduh, jangan-jangan saya sakit kayak gini, kok jadi punya pikiran kayak gini. Selama ini saya nggak pernah takut sama gambar yang dirokok, sekarang jadi takut. Akhirnya saya takut ngerokok. Berlangsung juga lumayan lama, terus tak paksa saya tetap merokok lagi. Kok sama aja saya ngerokok, takut, gak rokok takut. Malah pikiran saya tambah gak karuan, ini sakit apa. Pernah juga saya ngalamin takut stroke. Waktu itu saya dan teman-teman, kebetulan saya senang bermusik, saya ikut di orkes dangdut. Waktu itu teman saya lagi nikahan, saya dan teman-teman yang main. Waktu itu acara masih, kalau untuk bahasa Jawa tempat saya itu istilahnya nopo tamu. Di sana saya lagi main, itu sebelum main saya udah merasakan kok kepala pusing kayak gini. Teman-teman bilang, wah hati-hati kalau pusing di belakang sini, itu bisa kolesterol, nanti bisa stroke. Waduh, saya tambah pikiran saya nggak karuan. Jangan saya kena kolesterol, kena ini. Pas itu acara mulai, baru dapat sekitar 2-3 lagu, kok tangan saya gemeter. Waktu itu posisi saya main keyboard, kok tangan saya gemeter. Waduh, jangan-jangan saya stroke. Akhirnya saya lari, saya pulang. Teman-teman pada nyariin semua, loh ini yang satu kemana, kok pulang orangnya nggak ada, nggak pamit. Saya pulang, wah tangannya gemeter, takut stroke. Sampai rumah langsung ke kamar tidur nggak bisa merem-merem juga. Tak pikir kenapa, akhirnya tak buat tenang kok sembuh. Alhamdulillah saya nggak stroke, kok cuman pikiran kayak gini. Akhirnya dari semua kejadian itu saya berpikir lagi, kenapa setiap saya mengalami hal-hal yang apa saya takutkan, ketika saya bisa menenangkan pikir kok sembuh seketika. Wah, apa ini yang sakit otak saya pikir. Akhirnya lama-lama tak buat hiburan. Ya alhamdulillah, walaupun saya sakit hampir 1 tahun, tapi saya tetap bisa kerja. Cuman ya gimana lagi, namanya juga orang lagi sakit, kerjanya nggak bisa maksimal. Kadang saya tak untuk hiburan. Kebetulan saya hobi mancing, bikin pergi mancing. Kok setiap saya pergi ke sana mancing 1 hari, kadang di sana kepala agak pusing. Ketika kepala pusing, waduh, jangan-jangan saya nanti pusing di sini, misal di sini nanti mati di sini gimana? Kok lagi kepikiran takut mati lagi. Wah, nanti kalau dibawa ke rumah sakit, ini jalannya jauh untuk ke rumah sakit karena saya mancing di rawa. Akhirnya ya tetap bisa mancing, bisa seneng, tapi enggak, tetap perasaan takut sakit, takut penyakit ini, takut mati tetap ada. Selain itu saya berburu, saya juga hobi untuk
ingin biar fresh, ya enak tak bikin berburu sama teman-teman. Waktu berburu enak, nggak ada kepikiran, lupa kalau saya itu lagi sakit. Tapi ketika pas istirahat agak capek, kok kebayang sakit, wah ini jangan-jangan saya nanti sakit sini lagi, wah jangan-jangan ini, wah akhirnya buru-buru cepet pulang. Kok sampai sekarang kok yang jelas kecemasan, takut mati itu selalu menghantui terus. Akhirnya lama-kelamaan saya buka-buka di internet, buka di YouTube, saya akhirnya melihat videonya Bapak Khoir. Saya lihat itu lebih dari 10 video saya lihat sampai habis. Kok yang mereka rasakan, takut ini, takut itu, takut ini, kok sama dengan saya. Akhirnya saya pikir lagi untuk berobat ke sana. Waktu itu pas mulai muncak-muncaknya virus corona, waduh ini di sana buka apa enggak, jangan-jangan juga lagi tutup karena ini. Saya tetap di rumah lagi terus. Tapi akhirnya sampai kemarin itu saya memberanikan diri untuk mendaftar. Kebetulan di bulan Juni dibilangin sudah tutup, buka lagi bulan Juli tanggal 25. Akhirnya saya untuk mendaftar yang tanggal 25 Juli ini. Untuk yang masih saya rasakan untuk saat ini yaitu kepala keliengan. Kalau untuk buat berkendara tapi jarak jauh, entah itu roda 2 atau roda 4, semakin jauh berkendara kok kepala pusing, mata sini berat rasanya, melihat jalan kok kayak ngambang. Ini yang ngambang itu pikirannya, apa kadang mobilnya kayak ngambang, kadang motornya kok kayak di atas aspal kayak ngambang. Tapi alhamdulillah belum pernah yang namanya jatuh. Walaupun saya pergi ke sana takut di jalan keliengan, tapi ya nyampe sana, sampai pulang lagi ya alhamdulillah selamat sehat. Tapi tetap perasaan takut, perasaan ini itu tetap nggak berani. Kadang saya dari Temanggung ke Magelang aja takut, tapi kalau tetap nekat ya alhamdulillah selamat pagi sampai pulang. Cuman tetap perasaan di jalan itu yang namanya pusing, panik, terus mata itu berat kayak ngambang, kayak kosong lah pikirannya, kayak melayang-layang itu. Terus selain keliengan itu mulai awal bulan puasa kemarin kayaknya kalau nggak salah itu tenggorokan kok rasanya nggak nyaman, apalagi musim virus kayak gini. Alah sana yang batuk saya, yang tenggorokan saya yang nggak nyaman, wah bingung. Akhirnya sampai saat ini kadang itu tenggorokan kayak ada yang mengganjal, kayak berlendir, apa gimana sampai nggak tahu lah. Terus perut begah masih. Terus untuk kalau perut entah itu lapar, entah itu kenyang habis makan, kok selalu bunyi kalau istilahnya bunyi kerucuk-kerucuk itu mesti ada. Habis makan juga bunyi, belum makan juga bunyi. Terus kalau untuk yang lainnya di punggung belakang itu yang sebelah kanan ada agak-agak pegel. Tapi kalau dulu menurut saya pegel itu karena memang saya istilahnya pekerja berat, saya sering angkat junjung muatan-muatan berat. Saya pikir itu kalau istilah tempat saya itu keseliring atau kecedit, tapi ya nggak tahu karena saya belum berani dipijit karena dulu waktu tambah takut lagi mau pijitan, tapi kok sering pegel. Ya semoga saja nanti apa yang saya alami, entah itu yang secara fisik saya rasakan, semoga saja semuanya itu bisa hilang, bisa sembuh di tempatnya Bapak Khoir. Kayaknya kalau keluhan-keluhan
saat ini cuman itu paling cuman yang belum kayak keringat dingin itu pasti, kalau kecemasan datang pasti keringat dingin. Yang jelas itu saya itu melihat kok kayaknya pikiran saya itu kosong, mudah melamun, pandangan saya itu kayak melayang, kayak dibilangin kabur ya, pandangan kayak kabur, tapi ya kok ini bingung saya, bilangnya kabur apa kosong pandangan saya wah, sampai enggak bisa lagi merasakan. Yang jelas 1 tahun ini saya sampai lupa rasanya sehat itu kayak gimana, rasanya badan sehat itu sampai lupa. Kadang kalau untuk dada itu banyak yang merasakan kadang sesek, tapi saya kok kadang malah nafasnya kayak los, kayak nafas kok nggak kesaring, kayak nggak nyangkut, ini gimana. Wah, kadang malah itu nambah-nambahin cemas lagi, kok nafasnya kok ringan, kayak nggak nyangkut. Wah, jangan ini mau mati, mau ini, waduh. Nah, pokoknya keluhan saya banyak Pak, kalau saya sampaikan semuanya pokoknya panjang. Intinya saya optimis semuanya apa yang saya rasakan, baik yang sudah saya sampaikan ataupun yang belum saya sampaikan, saya yakin pasti sembuh oleh Bapak Khoir. Nah, sekian dulu dari saya. Mungkin ada kata-kata atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.